pagi, para sedulur. Hari ini kita akan ke bengkel otomotif untuk mengganti oli dan servis ringan di sana. Kita akan melihat bagaimana para siswa dan bengkel otomotif yang ada di SMKN 1 Glagah melakukan servis terhadap gerobak saya. Jadi hari ini rencananya akan mengganti oli dan servis ringan. Kita ketemu di bengkel otomotif SMKN 1 Glagah. Kita akan tanyakan di sana. Sampai ketemu lagi. Saya sudah di jurusan otomotif. Nah, ini saya bersama dengan Pak Kapten. Sudah mulai memeriksa, buka kap, mau cek. Jadi hari ini saya mau ganti darahnya gerobak. Nanti saya serahkan ke Pak Prapto, Bu Habib ya Pak No. Jadi kita akan ganti oli dan cek apa yang seharusnya perlu dibenahi begitu. Nah, ini Pak Prapto. Ini adalah kasih dari jurusan TKR atau otomotif. Poros dulur, banyak orang bertanya-tanya kapan ya speknya ganti oli mobil itu. Nah, menurut Autospektor yang ditulis oleh Jandika mengatakan begini, bahwa memang masih banyak orang yang bingung kapan waktu yang tepat untuk ganti oli mobil. Ada yang berpendapat bahwa oli harus diganti saat kilometernya sudah menyentuh angka 5.000 atau 10.000 km. Tak jarang juga orang mengatakan bahwa oli harus diganti setiap 6 bulan sekali. Waktu penggantian oli memang tidak boleh dianggap sepele para sedulur ya. Jika waktunya sudah tiba dan penggantiannya ditunda-tunda, maka kualitas oli semakin lama akan terus menurun. Dan mesin mobil pun akan terpengaruh sehingga menjadi rusak. Bagi Anda yang baru saja membeli mobil kurang terbaru, umumnya akan disarankan untuk mengganti oli saat odometer telah menunjukkan angka 1000 km. Tidak hanya itu, terkadang Anda pun akan diminta oleh bengkel resmi untuk kembali mengganti oli saat mencapai 2500 km. Pada masa-masa itu memang biaya servis tidak akan dibebankan kepada pemilik mobil. Nah, karena hal inilah umumnya mereka masih bersemangat untuk pergi ke bengkel. Namun setelah masa gratis tersebut lewat, tak jarang para pemilik mobil mulai acuh tak acuh pada kondisi oli mereka. Di buku manual akan selalu disertakan saat Anda melakukan pembelian mobil baru. Untuk mengetahui waktu yang pasti penggantian oil mobil, bacalah buku panduan tersebut. Umumnya waktu ganti oli yang sering direkomendasikan ialah saat mencapai 10.000 km. Akan tetapi banyak bengkel menyarankan untuk ganti oli setiap 5.000 km karena kondisi jalanan yang dianggap tidak normal, misalnya seperti kondisi kemacetan. Dalam kondisi macet, jarak tempuh mobil menjadi sangat kecil, padahal mesin terus berputar yang tentunya akan mengurangi umur dari oli tersebut. Lalu bagaimana speknya ya? Nah, gunakan tanggal dan kilometer pada catatan servis sebagai patokan. Jika tanggal waktu servis sudah tercapai, meskipun kilometer belum mencapai 10.000 km, ada baiknya Anda melakukan penggantian oli mobil. Kekentalan oli yang Anda gunakan untuk mobil kesayangan ternyata bisa jadi penentu waktu penggantiannya. Hal ini bisa dilihat dari angka pada kode Society of Automotive Engineering atau SAE yang tertera pada kemasannya. Angka dari kode SAE ini mengacu pada tingkat kekentalan oli tersebut. Bila oli memiliki kode misalnya 20W50, itu berarti oli tidak terlalu kental. Maka itu Anda harus mengganti oli pada kilometer 3 sampai 5.000 tergantung kondisinya. Sementara jika kode SAE-nya menunjukkan 10W40, maka penggantian dapat dilakukan pada rentang 7.500 hingga 10.000 km. Kualitas dari oli mobil ternyata dapat mengalami penurunan akibat kelupaan mengganti filter oil. Kotoran yang mengendap pada saringan tersebut lama-lama akan menumpuk jika tidak diganti. Akibat dari hal itu, oli tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Pada umumnya akan disarankan untuk mengganti filter setelah 2 kali melakukan ganti oli.
Ada juga yang berpendapat bila mobil digunakan hampir setiap hari dan jarak yang ditempuh lebih dari 20 km, waktu terbaik untuk menggantinya ialah 8 bulan sekali. Tak jarang catatan servis terakhir hilang atau lupa kapan terakhir mengganti oli. Bagi pembeli mobil second, terkadang mobil yang dibeli tidak mempunyai catatan servis. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah perlu segera mengganti oli? Untuk memastikan, cek kualitas oli mesin tersebut. Perhatikan apabila oli mobil sudah berubah warna, dan hal ini harus segera dilakukan penggantian sesegera mungkin. Nah, kita akan mendengarkan secara langsung informasi dari Bapak Nur Aminoto yang akan menjelaskan kepada kita, Pak, kapan sebenarnya filter oli mobil itu harus diganti. Sedangkan filter oli itu biasanya dilakukan penggantian setiap 20.000 kilo. Jadi 5.000 pertama kita ganti oli saja, 5.000 kedua berarti 10.000 kita ganti oli saja, 5.000 ketiga oli saja, masuk ke 20.000 oli plus filter. Biasanya ada komponen-komponen lain yang juga diikuti. Pak Nur, fungsi dari minyak pelumas itu sebenarnya apa, Pak, di dalam sebuah kendaraan bermotor? Adapun fungsi secara umum minyak pelumas itu di dalam mesin, yang pertama bahwa dengan adanya minyak pelumas itu kontak logam secara langsung itu bisa terhindari. Jadi memperkecil koefisien gesek sehingga keausan bisa diperkecil, bukan dihilangkan, tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa diperkecil. Kemudian sifat luncurnya makin bagus. Kemudian dengan adanya minyak pelumas itu permukaan logam-logam yang terkena oli itu bisa teredam dari sifat korosif. Kemudian yang terakhir adalah oli itu punya sifat pembersih, jadi membawa kotoran-kotoran yang ada di dalam komponen mesin bersama dengan sirkulasi aliran, kemudian dia akan mengendap di filter di tangki oli bagian bawah. Ada fungsi lain, yaitu oli itu mempunyai sifat meredam suara, sehingga jika oli ini terjaga kualitasnya, terjaga jumlahnya, insya Allah deru mesin ini, noise mesin ini tidak akan sekasar bila olinya terlalu encer, apalagi jumlahnya sampai di bawah batas minimal. Selanjutnya saya kebetulan membawa kaleng oli yang tadi digunakan untuk pengisian di sini. Salah satu produk oli yang kita pakai di sini. Di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan data bahwa oli ini tertulis 10W40. Ini sebenarnya adalah angka viskositas, angka kekentalan minyak pelumas. Jadi setiap benda cair itu tentu punya angka kekentalan. Oli mesin secara umum angkanya adalah 40, nilai viskositasnya 40. Tetapi kenapa di sini ada 10W? Oli ini kategori oli multigrade, jadi oli berkemampuan ganda. Secara fisik dia berviskositas 40, tetapi dia punya sifat pada 10W. W ini winter, artinya dingin. Jadi pada suhu dingin oli ini tidak mudah membeku, sehingga oli multigrade ini cenderung bisa digunakan pada daerah yang mengalami dua musim. Jadi bisa untuk musim dingin, bisa untuk musim normal atau musim panas seperti di Indonesia pada umumnya. Sedangkan secara spesifik ada yang namanya api servis. Oli ini digunakan untuk motor bensin, ya. Biasanya tertera di sini ada. Ini kebetulan terbaca api servisnya SM. Jadi S itu kode untuk motor bensin, singkatan dari spark, pengapian ya. Sedangkan untuk mesin diesel biasanya ada kode C, itu singkatan dari compression, kompresi, itu untuk motor diesel. Nah, kecenderungannya sebuah produk oli bisa digunakan pada motor bensin dan motor diesel tergantung data pada api servisnya. Ada satu produk oli yang tertuliskan misalkan api servis SFCD. Jadi oli ini
bisa digunakan untuk motor bensin dengan beban sampai batasan F, sedangkan untuk motor diesel sampai batasan D. Apa itu F dan D? Itu di dalam tabel beban ada. Jadi beban motor itu dikategorikan A sampai Z. Mulai dari A itu beban terendah, Z itu beban tertinggi, sehingga nanti kita bisa melihat pada tabel kalau ada kode SF itu pada beban seberapa beratnya, sedangkan yang CD itu untuk motor diesel berapa beban yang ada pada tabel. Demikian yang bisa saya sampaikan informasi tentang sekilas tentang minyak pelumas dan pelumasan pada kendaraan mesin. Tes emisi gas buang untuk kendaraan yang habis kita servis, maka nanti akan ketahuan emisi gas buangnya nanti sesuai standar atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti hasil servis kita itu belum sempurna. Standarnya untuk emisinya seperti apa, Pak? Nanti Satuannya standar apa? untuk emisinya nanti kan akan tampil di layar monitornya. Dan itu nanti akan kita bandingkan dengan data pabrik atau data manualnya, baru kita bisa simpulkan bahwa ini masih standar sesuai dengan ukuran pabrik atau sudah ada lepas atau istilahnya sudah mulai tidak cocok dengan ukuran pabrik. Alat ini perlu warming up, maka kita tunggu dulu setelah kita hidupkan saklarnya. Ini mau menghidupkan saklar yang berhubungan dengan sumber tegangan. Oke, ini sudah mulai warming up. Jika seandainya Pak, misalnya diketahui bahwa emisinya tidak mengikuti standar, tidak memenuhi standar, Ya. apa yang dilakukan oleh seorang teknisi otomotif, Pak? Yang paling sering menyebabkan itu adalah dari busi. Karena ketika busi itu sudah umurnya terlalu tua, kemampuannya sudah menurun, nanti akan membuat proses pembakaran itu tidak tuntas. Alhasil nanti akan menghasilkan kadar HC atau hidrokarbon yang terlalu besar, diikuti dengan karbon monoksida yang terlalu besar, sehingga nanti akan menyebabkan gas buang itu sudah lepas dari standarnya. Maka itu kalau dipakai terus, ya efeknya terhadap konsumsi bahan bakar. Daya rendah, dan juga konsumsi polusi, bahan Pak, ya? bakar naik, kemudian polusi dan menyebabkan racun ketika itu akan kita hirup dalam waktu yang sangat lama. Jadi treatmentnya nanti kalau seandainya tidak memenuhi standar adalah dengan mengecek busi atau mengganti busi. Ya? Awalnya kita cek filter udara yang sudah kita semprot tadi, Ya. kita bersihkan, kemudian kita cek busi apakah gapnya atau kerenggangannya standar. Kalau itu sudah kita lakukan, bolehlah nanti kita cek emisi. Oke, Pak. Oke. Nah, ini masih dalam proses warming up, kita tunggu sampai waktunya menunjukkan angka 0 dan nanti alat ini akan mengatakan ready atau siap. Artinya bahwa di sini ada sebuah sensor oksigen, ketika itu panasnya belum tercapai, dia nanti tidak bisa membaca kandungan yang ada di emisi gas buang. Maka alat ini harus warming up dulu dalam waktu yang sudah ditentukan oleh alat itu sendiri. Itu. Oke, setelah kita memanaskan atau mengonkan daripada tes emisi gas buang sambil menunggu waktu warming up selesai, ini kurang 20 detik, kita sekarang menghidupkan engine, karena engine ini ketika diukur gas buangnya harus tercapai suhu normal dulu, suhu panas mesinnya harus normal, maka kita harus start dulu. Ini aturan start engine adalah kita duduk
tuas transmisi kita netralkan, kita injak kopling, baru start. Oke. Engine suhunya sudah normal, putaran idle engine itu sudah rendah, kisaran antara 750 rpm. Ketika engine itu putarannya masih di atas 750 rpm, berarti engine belum tercapai temperatur normal. Sehingga ketika itu belum tercapai, kita tidak boleh diukur gas buangnya, karena nanti hasilnya tidak akan cocok. Tidak akurat Pak ya? Tidak akurat. Langkah ketiga, kita pasangkan atau kita install daripada selang yang berhubungan dengan penyadapan emisi gas buang di ujung knalpot. Kita pasang dulu salurannya. Kita masukkan di ujung penghisap daripada alat. Kita masukkan selangnya, ada tulisan inlet di situ. Oke. Setelah itu selesai memasang saluran yang masuk ke alat, kita masukkan probe ke ujung knalpot. Bagian probe inilah nanti yang akan menghisap gas buang yang akan nanti dibaca oleh alat, sehingga nanti akan ketahuan kandungannya di situ. Oke. Kita masukkan probe-nya, masuk sampai maksimal. Sampai maksimal, sudah tidak bisa masuk lagi. Itu cara yang benar. Setelah itu kita menuju ke alat tes emisi gas buang lagi. Ternyata di sini sudah ready alatnya, sudah siap untuk mengukur. Ada tulisan ready. Terus ini sudah cocok karena motor ini adalah menggunakan bensin atau Gasolin. Ya, maka kita tekan enter. Nah, sudah mulai menghisap ini. Mulai menghisap. Nah, ini sudah mulai membaca. Nah, karbon dioksida ini harusnya tinggi nilainya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah hasil daripada proses pembakaran. Kalau itu ibaratkan kayu yang kita bakar jadi abunya, Pak. Bukan jadi arang tapi jadi abu. Artinya bahwa pembakaran itu sangat sempurna. Begitu. Terus kalau menurut penunjakan alat ini, kendaraan yang kita ukur sangat sempurna karena nilainya masih di atas 4%. Begitu. Di sini tertunjuk 17,3%. Semakin besar semakin bagus kalau untuk CO2-nya. Berikutnya kita lari ke HC atau hidrokarbon. Hidrokarbon itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah bensin. Hidrokarbon itu adalah bensin. Di sini tertunjuk angka 0, artinya bahwa proses pembakaran yang ada di kendaraan yang kita tes ini adalah tidak ada sisa bensin yang tidak terbakar. Semua tuntas terbakar. Pembakaran sempurna Pak ya? Pembakaran super sempurna, bukan hanya sempurna, tapi super sempurna. Karena HC atau sisa bensin yang tidak terbakar itu diperbolehkan sampai 800 ppm, partikel per million. Diperbolehkan sampai 800. Di sini masih 0, berarti benar-benar pembakaran sangat sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah ini sisa oksigen. Karena sebuah pembakaran di kendaraan dimanapun itu adalah harus ada unsur bahan bakar, harus ada unsur udara. Engine dengan pengaturan elektronik, dia akan memadu komposisi bahan bakarnya berapa, nanti akan dipadu dengan udaranya berapa, yaitu perbandingan yang betul. Hitungan pabrik adalah tertunjuk di air fuel ratio, perbandingan udara dan bahan bakar. Hitungan pabrik adalah bahan bakar itu kalau diambil bobot 1 gram itu nanti akan berbanding dengan 14,7 gram udara. Sehingga di sini betul-betul terlihat bahwa setiap 14,7 gram udara nanti akan berbanding dengan 1 gram bensin. Maka kendaraan ini super normal atau sangat normal, sehingga di sini oksigen yang masuk ke dalam mesin berbaur dengan bensin hampir tidak tersisa karena dibakar dengan sempurna. Nah,
Kemudian ketika air fluid rationya itu pas 14,7, berarti sama dengan settingan pabrik, Pak Ari. Maka di sini ada angka perbandingan atau angka lambda, di mana kenyataan pada kendaraan dibanding atau dibagi dengan kenyataan atau teori yang ada pada pabrik, itu hasilnya 1, Pak. Karena pabrik di situ mematok 14,7, realitasnya atau kenyataannya di mobil di sini 14,7, sehingga 14,7 teori dibagi dengan 14,7 kenyataan, hasilnya 1, lambdanya 1. Betul-betul sempurna. Maka kendaraan ini sudah di tune up dengan hasil yang maksimal. Oke, cara itu. Yang terakhir, setelah kita mengoperasikan tes emisi gas buang, sebelum kita mematikan sumber tegangan dari PLN, kita harus membilas sisa-sisa gas buang yang tadinya masuk ke selang sampai ke alat. Karena kalau itu kita tidak bilas, nanti akan mengendap pada sensor O2 atau sensor oksigen yang ada pada alat, dan itu nanti akan menyebabkan cepatnya kerusakan daripada sensor. Caranya membilas, kita tekan tombol purging artinya. Kita escape dulu. Oke. Kita purging. Sampai menunjukkan waktu purgingnya 0, baru alat ini nanti bisa kita matikan. Waktu purging sudah mendekati angka 0, ini tinggal 6, 5, nanti sampai 0. Oke, kalau sudah ada muncul tulisan ready seperti ini, purging selesai, kita bisa matikan tombol sumber daya. Monggo, Pak. Oke, aman di sini. Berarti alat ini sudah siap untuk disimpan, tidak ada sisa-sisa gas buang yang melekat pada sensor-sensor yang ada pada di dalam tes emisi gas buang. Jadi demikian itulah cara menggunakan alat tes emisi gas buang dengan benar. Maka ketika kita mengatakan mobil itu konsumsi bahan bakarnya boros atau irit, kita tidak bisa percaya sebelum kita tes dengan alat tes emisi gas buang. Ketika kita tes dengan alat emisi gas buang ini, kita akan bisa melihat apakah hasil tune-upan kita atau hasil perbaikan pada mobil yang kita lakukan itu sudah kembali sesuai dengan standar pabrik atau tidak. Karena dengan mengetes emisi gas buang, ini adalah merupakan tes finishing. Tes finishing yang langsung bisa dilihat bahwa mobil yang kita servis itu hasil proses pembakarannya normal atau tidak. Oke, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi adik-adik, bagi teman-teman. Salam otomotif. Nah, kita sudah selesai mengganti oli dan servis. Nah, kita sudah sekarang saatnya pulang. Demikian tadi video kita ketemu di video-video selanjutnya dan informasi menarik lain. Jadi tetap semangat.